Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang banjir air mata. Banyak kenyataan yang tidak terduga akhirnya terungkap. Seperti apakah itu kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Virgo. Banjir air mata. Banyak kenyataan yang tidak terduga akhirnya terungkap. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik Virgo. Jika di sini kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini. Dan itu juga bisa vice versa. Nah, untuk zodiaknya, kita akan coba lihat ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Leo, ada Strength, Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi yang kuat di sini itu ada Cup, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Itu kuat sekali di sini energinya. Jadi itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik Virgo. Dari kartu bottom of the deck, aku melihat ada King of Pentacles dan ada kartu The Fool dan ada kartu Two of Pentacles. Nah, Virgo, ini ada sebuah kenyataan yang mungkin tidak terduga oleh kamu, itu akan terungkap, yaitu dari segi finansialnya kamu. Dari segi finansial, karir, pekerjaan ya, itu akan benar-benar membuat kamu merasa bahagia dengan apa yang nantinya akan kamu miliki. Karena di sini ada gambaran kamu lagi pegang koin. Koin ini adalah gambar uang, cuan ya. Bisnisnya kamu atau pekerjaannya kamu atau karirnya kamu. Arti kata dengan bangganya kamu udah memiliki apa yang sudah kamu harapkan selama ini. Ya, itu terwujud. Dan semua itu tentunya dengan perjuangan yang sudah kamu lakukan. Perjuangan itu mungkin tidak mudah ya, tidak mudah. Nah, itu dari segi finansial yang aku lihat. Kalau dari segi cinta, aku juga melihat ya, bagi kamu yang single mungkin akan hadir seseorang ke dalam hidup kamu, akan ada kehidupan baru bagi kamu bersama dia nantinya ya. Atau bagi kamu yang sudah menikah, kamu akan benar-benar melewati semua tantangan dan rintangan dan sekarang akan menjadi fase baru bagi kamu dengan dia. Oke. Nah, ini juga ada sebuah kenyataan tentang mungkin tentang seseorang ya, yang selama ini kamu anggap dia adalah baik ya. Kamu anggap selama ini adalah panutan kamu, ternyata mereka-mereka mulai mengkhianati kamu. Mulai mencari celah untuk bisa membohongi kamu, ya. Sehingga membuat kamu ragu, "Ah, kayaknya gak mungkin deh." Gak mungkin, karena dia udah lama bersama aku, udah jadi teman aku, udah kayak saudara gitu ya. Bahkan mungkin udah banyak pengorbanan yang mungkin dia lakukan ataupun kamu lakukan. Tetapi ya, kemungkinan itu juga akan terjadi. Bahwasanya dia akan menipu kamu, dia akan mengkhianati kamu ya. Oke, itu kita akan coba lihat di sini. Nah, jadi beberapa dari kamu itu ada Queen of Cup. Kamu merasa hati kamu mulai lega dengan apa? Dengan kesempatan yang memang kamu dapatkan saat ini.
Ini tentang sebuah cinta ya, kalau aku lihat disinkronkan dengan kartu paling ujung itu ada Two of Cup. Two of Cup menggambarkan pertemuan antara, seseorang ya dengan kamu atau kamu dan seseorang ya. Dan pertemuan itu seperti akan membuahkan sebuah komitmen. Ini semuanya akan terungkap ya. Ada kenyataan yang benar-benar tidak kamu duga, di mana selama ini kamu merasa sendiri, selama ini kamu merasa kesepian, selama ini kamu berusaha untuk membahagiakan diri kamu. Ya, mungkin selama ini juga kamu mulai fokus kepada pembenahan diri kamu. Dan pada akhirnya, semua itu akan membuahkan sebuah hasil. Inilah kenyataannya. Itu terungkap bahwasanya dengan perbaikan diri yang sudah kamu lakukan, kamu akhirnya akan bertemu dengan seseorang. Oke. Dan aku juga melihat ternyata seseorang itu ya, mungkin ini bisa saja ya, orang baru atau orang lama. Kenapa? Karena di sini ada keadaan di mana kamu pernah dulunya berkonflik. Berkonflik ya, di mana mungkin kamu juga pernah menjalin satu hubungan dan mungkin kamu pernah dikecewakan ya. Mungkin sampai kamu menangis, banjir air mata karena merasa kok tega ya. Seseorang yang aku cintai, seseorang yang aku sayang, aku sudah banyak berjuang untuk dia. Aku sudah banyak berkorban untuk dia. Tapi kenapa balasannya seperti ini? Ini yang sungguh tidak aku mengerti. Inilah yang membuat aku terus menangis. Oke, konflik ini terus terjadi. Terus kamu rasakan. Karena nggak habis pikir gitu loh. Ya ini juga terhadap seseorang teman ya. Yang aku katakan tadi mungkin di mana kamu yang punya usaha. Terus kamu benar-benar memberikan sebuah tanggung jawab kepada dia. Ternyata tanggung jawab itu diabaikan. Itu membuat kamu merasa ya kita akhirnya berkonflik. Oke, ini dia. Nah, tetapi semua konflik ini akan berakhir. Akan berakhir. Karena aku juga melihat karena di bottom of the deck itu kamu seperti akan mulai satu kehidupan baru. Mungkin di sini bisa saja kamu akan memaafkan dia ya. Mungkin di sini saja mungkin kamu akan benar-benar legowo dengan apa yang terjadi. Karena intinya diri kamu sendiri. Nah, di sini aku juga melihat ada Five of Cup. Pernah terbaca oleh kamu keadaan kamu. Kalau aku fokus kepada keadaan ini, otomatis aku akan galau. Aku akan gelisah, aku akan khawatir, aku akan takut gitu loh. Takut tidak ada nantinya kebahagiaan akan muncul ke depan aku. Takut nantinya tidak akan ada kesuksesan yang akan aku raih gitu loh. Karena kamu hanya fokus kepada masalah itu. Karena kamu fokus ke kenapa gitu loh. Kok bisa? Itu yang mungkin jadi pikiran kamu. Kamu nggak ketemu jawabannya. Namun ya, dengan kesabaran kamu, dengan kekuatan kamu di sini ada strength. Ini juga ada Ace of Swords. Suatu pemikiran yang mungkin kamu miliki. Aku akan mulai membenahi semuanya. Aku tidak akan mau lagi disakiti. Aku tidak akan mau lagi dikhianati. Aku akan menjadi seorang yang kuat saat ini. Itu yang mungkin kamu rasakan. Kamu mulai sadar dengan apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Karena kamu akan memiliki ini, kamu akan memulai satu kehidupan baru di sini. Ini loh. Jadi kamu tahu nih kalau ada orang-orang yang mungkin tidak suka kamu, atau orang-orang yang membenci kamu, kamu akan membatasi diri dengan mereka. Tetapi jika orang itu walaupun dia tidak menyukai kamu dan mereka benci kamu, tapi saat mereka membutuhkan kamu, kamu mungkin tidak akan segan-segan untuk membantu. Itu hebatnya kamu. Ya, karena kamu itu adalah orang sabar. Sabar bisa menaklukkan keadaan, disitulah nantinya orang-orang yang tadinya membenci kamu, itu akan berbalik menyukai kamu. Oke? Ini kenyataan ya. Kenyataannya akan seperti itu nantinya. Apalagi di sini kamu itu adalah orang yang baik, manis, lembut gitu ya. Terus orang-orang awalnya sih nggak suka, kayak kamu itu semuanya kayak dibuat-buat gitu, kayak ada drama gitu ya. Tapi ternyata saat mereka merasakan kebaikan-kebaikan kamu, perhatian kamu, kasih sayang kamu, kelembutan kamu ya, mereka berbalik gitu loh. Rasanya itu menjadi rasa suka, rasa percaya, rasa kayak simpati dan lain sebagainya. Ya. Dan aku juga melihat ya di sini aku katakan di mana kamu akan bertemu
dengan seseorang di sini. Tapi orang ini mungkin bisa saja orang masa lalu ya, bisa saja orang yang sudah berkonflik dengan kamu, dia benar-benar ingin datang kepada kamu karena melihat kamu itu orang yang sudah berbeda, tidak seperti dulu gitu loh. Kamu itu benar-benar orang yang benar layak untuk, kita miliki. Nah itu yang ada dalam pikirannya dia. Ya mungkin ada penyesalan ya dari diri dia gitu. Tapi ini juga merupakan kalau ini orang baru ya, aku melihat seseorang ini adalah orang yang akan bisa membahagiakan kamu karena dia tahu ya, dia butuh kamu. Karena dia tahu kebaikan-kebaikan kamu dan dia tahu kalau kamu itu layak untuk dia. Kalau ini orang baru, orang lama, arti kata dia akan menjadi versi yang terbaru. Inilah fase baru yang akan kamu lalui nantinya bersama dia. Oke? Oke, nah kita akan coba lihat dengan kartu oracle. Seperti apakah selanjutnya? Apakah yang terbaca untuk selanjutnya tentang hal-hal yang akan terungkap, kenyataan yang akan terungkap ya di sini. Growing up, ada wanting to grow in experience, rejection of preferential. Nah, kamu benar-benar akan menolak ya setiap apa yang membuat kamu merasa tidak yakin. Contoh misalnya seolah-olah kamu ini kayak dilindungi. Nah, inilah mungkin kenyataan yang akan terungkap bahwasanya Tuhan itu menjauhkan kamu dari segala hal-hal yang buruk ya. Mungkin ada sih orang-orang ingin masuk ke dalam kehidupan kamu dan ternyata dia punya niat yang tidak baik. Itu perasaan kamu akan ngerasain, intuisi kamu akan ngerasain. Di situ mungkin kamu akan menolak. Ya, ada penolakan yang akan kamu lakukan. Mungkin ya terhadap seseorang atau terhadap pekerjaan yang kamu anggap pekerjaan ini tidak layak untuk kamu. Karena di dalamnya itu penuh dengan orang-orang toksik, orang-orang yang bermuka dua. Makanya di sini kamu mulai fokus kepada apa yang menjadi intuisi kamu itu muncul. Ya, begitu. Ini ada I wonder what will happen next. Kamu ingin apa ya, kayak melakukan sesuatu ke depannya. Dan kamu sudah siap untuk menjalankan semua tantangan, hambatan, dan rintangan. Inilah kenyataan yang akan terungkap bahwasanya kamu itu punya kekuatan. Kamu itu punya sesuatu hal di dalam diri kamu yang mungkin kamu juga tidak menyadari. Ya, karena apa? Karena kamu sudah terbentengi oleh masalah-masalah kamu di masa lalu, sehingga itu membentuk kepribadian kamu itu menjadi kuat. Ya, kamu memiliki inner strength di sini. Yang terkadang kamu juga tidak sadar cara menggunakannya itu bagaimana, ya. Ini ada use your time well, kamu akan menggunakan waktu kamu dengan baik. Kamu tidak akan menyia-nyiakan. Contoh misalnya, aku tahu nih, seseorang ini adalah orang yang tidak baik. Dia hanya menyakiti aku, dia membohongi aku, dia manipulatif. Kamu tidak akan berlama-lama di kondisi hubungan itu. Ya mungkin kamu akan segera untuk meninggalkan dia. Karena apa? Karena jika kamu bertahan, kamu membuang-buang waktu kamu. Sudah jelas dia tidak akan pernah berubah. Karena kamu pernah ya, berbuat salah, minta maaf, kamu maafin ya. Setelah kamu maafin, dia berbuat lagi dan akhirnya sampailah di titik kamu memahami kalau ini tidak layak untuk kamu pertahankan, ya. Karena kamu tahu, aku buang-buang waktu bersama kamu. Oke? Itu dia. Jadi ya terkadang kita juga perlu berpikir secara logika ya. Jangan gunakan perasaan, walaupun kita cinta, walaupun kita sayang, tapi kalau kita sering disakiti, apakah kita akan selalu bertahan? Nah, itu yang harus kamu pikirkan, oke? Di sini juga ada you can go back to yesterday. Kamu tidak akan bisa kembali kepada hal-hal di masa lalu kamu. Ya, karena masa lalu itu cukup untuk kamu jadikan pelajaran, ya. Ambil ilmu yang bisa kamu dapatkan di sana. Jangan kamu ingin kembali ke masa lalu ya. Yang bisa kita perbaiki adalah masa depan. Masa lalu tidak akan bisa terulang kembali. Tidak akan bisa kembali ya. Dan terulang kembali ya itu tergantung kepada kamu. Apakah kamu tidak menginginkan itu kembali ya? Semua ada pada diri kamu ya. Oke. Ini ada keep your temperance ya. Don't allow danger to wreck you. Kamu akan mendapatkan sebuah kestabilan dalam hidup kamu. Ya mungkin dengan hadirnya seseorang tadi ya. Hadirnya seseorang itu akan membuat kamu merasa hidup kamu stabil. Hidup kamu penuh keseimbangan.
yang selama ini mungkin, kamu merasa, "Kayaknya aku butuh pegangan nih," gitu, "biar hidup aku seimbang." Nah, ternyata seseorang ini akan bisa menjadi pegangan kamu. Saat kamu berdiri, dia akan menuntun kamu ya, sehingga kamu tidak akan jatuh lagi gitu, ya, gitu. Dan di sini ada choice, kamu akan banyak pilihan ya, feeling blocked, restrained. Ya mungkin ada hal-hal yang membuat kamu merasa stuck ya, tapi jangan berhenti di situ saja. Masih banyak peluang dan kesempatan yang harus bisa kamu kejar dan kamu dapatkan. Kamu akan melihat itu semua. Oke? Kita akan coba lihat seperti apa selanjutnya. Buat Virgo, apakah yang akan terbaca di sini? Fokus ke kartu ini buat Virgo. Ya, wow, ini juga ada. Maaf, 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 maaf. Uh, kartunya ini. Sini. Ini ada note, ada unsuccessful plan, di mana kamu itu pernah mengalami suatu kegagalan, tapi kamu banyak belajar di kegagalan itu. Kamu akan pay attention to your health. Jadi kamu akan membayar ya, kesedihan kamu itu akan terbayarkan. Ya, intinya kamu akan mendapatkan keadilan di sini. Oke? Oke, buat Virgo. Kita akan coba lihat kartu apa lagi yang akan terbaca di sini. Ada leader climbing toward sukses ya, walaupun kamu pernah gagal, ternyata kegagalan kamu itu mengantarkan kamu kepada kesuksesan. Ternyata itu adalah salah satu proses kamu untuk naik jabatan, naik tingkat, naik level, naik derajatnya ya ini. Jadi tetap bersyukur, selalu bersyukur dengan apa yang terjadi pada kamu, karena dengan bersyukurnya kamu pasti akan mendapatkan hikmah dari semua itu. Entah itu masalah, ataupun kamu diberikan kebahagiaan, kekayaan, kesuksesan, tetap kamu jangan lupa untuk bersyukur, ya. Karena jika kita tidak bersyukur dengan apa kita miliki, semua yang ada pada kita itu akan diambil oleh semesta lagi, ya. Coba kau pikirkan kembali. Coba kamu uji ya, Lily. Ada spiritual love. Nah, juga aku melihat bahwasanya ini tentang sebuah cinta. Seseorang nantinya akan terkoneksi pada kamu ya secara spiritual, dan itu kamu akan membuat kamu merasa kayak kaget banget gitu ya. Tapi inilah kenyataannya. Bahwasanya kalau kamu sudah baik, kalau kamu udah memperbaiki spiritualnya kamu, imannya kamu, keyakinan kamu, makanya kamu dapatkan adalah cinta yang penuh dengan spiritual juga gitu loh. Seseorang yang baik yang selalu berada di jalan yang benar gitu loh. Tapi tidak selamanya juga ya. Maksudnya itu ya namanya kita manusia itu pasti ada salah, hilaf ya. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu yang terpenting. Ya. Ada vulture, ada depression. Ya mungkin tidak dipungkiri juga kamu itu pernah merasakan depresi, kamu pernah merasakan ketakutan, kekhawatiran ya. Terhadap seseorang mungkin di sini. Di mana mungkinnya kamu dulu punya masa lalu yang begitu cukup eee, membuat kamu trauma ya, sehingga akhirnya sekarang kamu juga takut untuk memulai satu hubungan. Tapi setelah kamu memahami semua keadaan itu, kamu mungkin akan mulai berani membuka hati kamu, ya. Ini ada grace over, ada situasi in the balance that require careful handling, dan aku melihat ada situasi kamu di mana kamu akan mendapatkan kestabilan, ya, keseimbangan. Dan aku juga melihat ya solid foundation sukses with effort. Nah, aku tahu ya di tower ini sebenarnya adalah suatu kehancuran ya, tetapi jika kamu benar-benar solid dalam membangun suatu fondasi ya, itu akan membuat bangunan itu kokoh. Jadi yang terpenting di sini adalah ya yang perlu diperhatikan kalau dalam suatu hubungan cinta yang dikuatkan itu adalah fondasinya dulu. Contohnya apa? Saling pengertian, saling memahami, menerima kekurangan masing-masing. Maka jika itu kamu terima, semuanya akan menjadi indah, ya. Itu. Ini di tower. Seperti ada kekuatan mungkin dalam kehidupan kamu dengan hubungan kamu dengan seseorang ya nantinya. Oke? Virgo, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat kamu. Apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur dan ter uh, ter apa ya? terinspirasi ya. Oke, sampai ketemu lagi Virgo. Dadah.